Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan mengulik, melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Ya. Saat ini saya bersama seorang teman lama saya nih, Mas Yus Herdiawan. Halo Mas. Hai. Nah, nanti kita akan cerita-cerita banyak, sebenarnya banyak banget nih yang bisa diulik dari Mas Yus ini. Tapi khusus untuk kali ini saya mau ngobrol ringan tentang dunia percangklongan. Ya, nah Mas Yus, ini kan udah berada di studionya Mas Yus nih. Di belakang kita bisa lihat nih banyak banget nih cangklong-cangklong, ada tembakonya juga. Ya, saya mau tanya-tanya nih ke Mas Yus. Mas Yus, coba deh cerita asal mulanya tertarik dengan cangklong itu kapan, Mas? Mungkin kalau boleh dikata sekitar 3 tahun yang lalu ya, ketika saya masih senang dengan rokok biasa. Itu saya sehari harus dua rokok ya, satu rokok putih, satu rokok biasa. Nah, ketika di satu tempat, ketika saya dengan teman yang biasa nyangklong, saya disuruh nyoba, saya coba. Nah, begitu saya coba itu lumayan lah enak, tapi agak ribet gitu ya. Soalnya isinya prosesinya ya banyak apa namanya? Banyak ritual menurut saya sih ya. Yeah. Dia harus ini dulu tembakau, harus ngeracik, harus ini tuh dipadatkan, baru dibakar. Yeah. Dan setelah saya coba, ternyata mengasihkan juga ternyata ya nyangklongnya. Nah, ketika saya lagi nyoba begitu, tiba-tiba ada dari belakang tuh datang bos saya. Begitu ngelihat saya nyangklong, dia langsung nunjuk. Aku ya. Kenal bosnya itu siapa? Tahu lah ya. Tahu lah. Nah, ketika aku dibegituin, ya Pak, saya bilang cuma nyoba aja, gitu ya, dari teman gini. Awas lo, ntar keterusan. Ya terus kita ngobrol ya, sambil nyangklong bertiga ya. Tahunya besoknya, itu betul-betul hari berikutnya, saya dapat seperangkat alat
Cangklong. alat sholat. Itu tinggal hanya keinginan aja. Itu sudah ada cangklongnya, ada di sini namanya ini temper ya. Ada temper, korek yang kita udah biasa, udah punya pasti ya. Itu sama tembakonya. Itu hanya tinggal keinginan aja kita mau nerusin apa enggak. Nah dari situ saya mulai nyangklong gitu ya. Nah ketika lagi asik-asik begitu cuman punya satu kan nggak enak. Akhirnya saya beli cangklong dari luar, tapi yang bekas. Nama istilahnya kalau di dunia cangklong estate ya. Estate jadi ya itu cangklong bekas kita beli, lantas kita bersihin ya. Dibersihinnya itu dengan cara dikasih garam Inggris yang biasanya sih gede-gede yang buat apa namanya ikan asin, ikan pindang. Jadi garamnya itu besar-besar. Yang kasar-kasar itu ya Mas. Yang kasar. Nah, terus dikasih alkohol itu untuk menetralisir ya membunuh racun-racun lah ya. Nah dari situ akhirnya saya beli. Lama-lama sudah terkumpul cangklong-cangklong bekas itu. Ada juga sih cangklong baru saya beli beberapa ya. Nah, ketika udah terkumpul, kok bosan lihat modelnya. Nah, ngelihat bos saya dia kan suka bikin juga, kok enak banget gitu ya bikin cangklong apa yang dia mau. Atas saya tanya, bikin di mana Pak? Di bengkel katanya. Oh, saya tinggal beli bahannya dari luar. Terus akhirnya saya coba-coba. Saya juga nitip beli kalau ada yang beli keluar, saya nitip beli kayunya namanya kayu Breyer. Terus buat ini alat hisapnya namanya ebonit bisa, ada dari Chamberlain, ada dari akrilik, macam-macam ternyata ya si ininya tuh. Nah dari situ mulailah saya ngebentuk sendiri apa yang saya inginkan itu ternyata mengasihkan bikin cangklong. Nah itu sekitar 3 tahun yang lalu juga sama lah, nggak jauh deh dari pertama saya nyangklong tuh saya bikin. Sampai sekarang saya keterusan. Jadi keasikan aja bikin cangklong apa yang saya mau. Nah, kadang-kadang orang cangklong sendiri suka heran, kok ini modelnya begini, kok ini begitu gitu. Jadi suka-suka gue dong katanya gitu ya. Gimana gue ya, I don't care lah kayak gitu. Pokoknya gue maunya begini ya terserah. Nah dari sekian banyak ini, yang mana Mas yang paling suka, yang kesayangan? Sebetulnya ada yang paling suka tapi sudah gone ya, tapi ada lagi yang saya suka. Saya bukain dulu. Oh iya di sini tuh ada ini cangklong pertama saya yang beli jadi dari luar. Ada yang bekasnya juga, ada yang itu. Nah, ada yang bekas, ada yang masih baru. Belum saya ini kayak ini nih. Kayak ini pengasih dari teman. Belum saya bakar. Ini juga nih dari ponakan. Ketika dia di Jepang. Saya titip ke dia itu ke sini. Nah ini salah satu cangklong yang saya buat dan yang saya suka gitu ya. Terus yang agak ini awal sekali saya bikin cangklong. Nah kenapa modelnya agak beda dari yang lain? Ya karena itu. Karena saya suka perbedaan tuh buat saya apa ya? Sangat mengasihkan. Nah, orang lain nggak punya tapi gua punya itu merasa gimana gitu ya. Ini yang pertama saya bikin. Oh itu yang pertama ya. Nah kalau ini apa yang bikin dia spesial bagi Mas Yusuf apa? Pertama ini namanya shape-nya itu bulldog ya. Jadi bulldog tuh khasnya dia bulat, terus di sini ada miring, terus ininya segi 4. Jadi diamond namanya ya. Di sini diamond. Di sininya mestinya diamond juga di sini, tapi ini saya bikin spigot. Nah di dunia perpipaan tuh kayak begini shape gini itu boleh dikata nggak ada karena mereka konvensional. Jadi shape bulldog tuh harus begini gitu ya. Nah ini saya bikin mix jadi ini ada shape bulldog terus di sini ada spigot. Nah biasanya spigot gini. Jadi ini yang membuat saya suka. Kedua ininya si shape ininya tuh grainnya namanya ya. Itu simetris banget. Jadi tadinya ini polos, terus saya semprot pakai pasir ya. Jadi namanya sunblast. Sunblast ya. Jadi finishingnya sunblast. Jadi dia disemprot pakai pasir dan kebetulan ketika keluar itu secara alami, natural itu tekstur itunya ya, teksturnya tuh betul-betul di tengah. Nah ini jarang-jarang juga gitu kalau nggak kebetulan. Nah ini kebetulan shape-nya di tengah jadi betul-betul saya suka.
Nah yang satu lagi seperti yang tadi saya bilang itu mirip seperti ini shape-nya ya. Cuman ada yang suka dan dia maksa. Aku juga tahu itu siapa orangnya. Nah Iya. itu dia. Ketika dia maksa berkali-kali, akhirnya saya relakan ke Iya. dia sampai akhirnya harganya naik-naik terus. Apalagi digituin saya nggak enak Iya, ya. iya. Ya udahlah buat bapak saya bilang, wah ini kalau pakailah harga harus naik lagi. Nah, benar dia Iya. dinaikin lagi. Ya udah. Terus akhirnya saya bikin lagi. Kalau yang ini apa spesialnya, Mas? Kalau yang Kalau ini, saya sih terus terang ini juga saya suka bentuknya sih. oh gitu. Menurut saya artistik gitu loh bentuknya dibanding ini. Kalau ini terlalu cowok kalau menurut saya ya. Hmm. Kalau saya lihatnya kan dari mata dan rasa seorang cewek gitu loh. Saya lebih suka ini. Bentuknya lebih bagus. Nah, ini kalau di dunia pipa namanya shape ini namanya apa ya? Aduh aku jadi lupa ingat nih. Kok jadi gua jadi ini? Apa Mas Koko ini namanya? Oh, Devil Ans. Devil Nulisnya Devil Ans. Devil Anse. Ah, Devil Ans. Ah, biasanya Devil Ans itu dia pendek ya, lebih pendek. Terus si agak lain pokoknya saya bikin bentuknya apa yang saya mau aja ya. Nah, ini ya, boleh dikata agak-agak melenceng dari Devil Ans yang sudah ada. Nah, biasanya saya tuh senangnya itu saya senang dengan shape Devil Ans ya, Ya. sama Bulldog yang Ya. nah itu saya ini sedikit saya belokin lagi sedikit aja ya. Jadi dia agak lain dari yang lain. Makanya muncullah seperti ini. Iya, iya. Nah, ketika muncul makanya saya bikin ininya agak-agak spesial. Ininya pakai tulang, Iya. terus ininya saya pakai Chamberlain. Jadi semua yang Premium ya. premium, bahan-bahannya yang premium. Iya. Nah, ini saya suka sekali kenapa? Ya itu. Iya. Agak lain dari yang shape yang sudah ada saya bikin. Mas, kalau apa ritualnya coba peragain Mas, ritualnya tuh mulai dari gimana sih? Saya belum pernah lo ngeliat dari awal sampai siap untuk di itu. Jadi ini tembakau yang sudah jadi kita beli online banyak ya sekarang ya mulai. Bahkan lokal pun ada ya. Iya. Produk lokal sudah cukup bagus, saya lihat beberapa ada merek yang Iya. cukup mengimbangi lah produksi dari luar ya. Nah, jadi ini si tembakau yang ini kebetulan saya senang aromatik ya. Jadi dia agak wangi. Iya. Nah, cara masukin tembakau juga ada beberapa tahap ya. Jadi namanya di tamping. Di tamping itu kita pertama masukin yang bako yang apa namanya? Enggak terlalu padat. Iya. Jadi dia agak semi ini ya. Terus kita baru setengah padat. Oh. Nah, baru padat. Iya. Oh gitu. Nah, itu cara tampingnya. Itu nanti buat kenikmatan kita nanti diisap. Ini agak padat, kita padatin, kita masukin. Oh jadi ada 3 layer ya? 3 layer. Jadi jarang, agak padat, baru padat gitu ya. Nah, itu tergantung kebiasaan si ini sih. Masing-masing pencangklong beda-beda cara ininya ya. Nah, setelah ini padat, untuk bisa dipadatkan pakai temper ini. Jadi temper ini kegunaannya ini untuk memadatkan ya. Ini untuk kalau kita udah mau habis kita korek pakai ada semacam kayak sendok ya. Nah, ini kalau si ini kan gunanya kalau ada mampat sedikit kita ini dari belakang atau ini atau di ini di apa namanya dijarangin kalau terlalu padat gitu ya. Nah, setelah ini baru kita bakar. Oh. Dan dibakar pun kadang-kadang sih berkali-kali ya. Karena si tembakau yang udah kita bakar nanti dia akan ngembang lagi. Nah, nanti kalau dihisap itu dia nggak enak karena dia terlalu apa ya, terlalu ringan. Jadi ke ini nggak enak. Kita padatkan lagi. Oh, karena dia kan mengembang waktu dibakar ya. Iya. Asik juga ya ternyata ya Mas ya. Nah, inilah yang membuat ketagihan dan enjoy, awet sebetulnya. Ya. Oh, iya. Beda dengan rokok biasa. Kalau rokok kan kita tinggal bakar, nggak apa-apa tinggal bakar, bahkan sambil naik motor pun bisa gitu ya. Tapi kalau ini kan banyak ritual yang tadi saya sebut harus ya. dinikmati ya, waktunya harus mungkin proses. harus luang gitu ya. Betul, iya. Oke. Nah, kalau tembakonya itu sendiri tuh kan tadi Mas bilang itu aromatik ya. Selain aromatik memangnya ada lagi itu jenis itu tembakonya? Ada 3 macam. Jadi di samping aromatik nanti ada Virginia. Dan satu lagi Latakia, itu yang paling apa namanya? Paling topnya lah ya di ini ya. Itu buat penggemar-penggemar yang udah yang lebih strong, paling strong maksudnya lebih strong, betul. Nah, jadi
Lataki aja saya suka, cuman yang menjadi nggak suka tuh orang di sekitar nantinya. Iya. Kasihan dia. Karena baunya agak lain, jadi mungkin agak terganggu. Nah itu yang membuat kita nggak nikmat. Iya, iya. Tapi kalau yang aromatik, yang sekitar pun akan ikut Ikut menikmati gitu, enjoy. menikmati, Oh, kok iya, enak iya. gitu ya wanginya. Iya, Di situ iya. saya merasa lebih enjoy gitu ya. Makanya kita nyangklong tuh tergantung. Kalau lagi sendirian mungkin saya lataki ya. Oh gitu. Iya. Ah, karena beda lagi kenikmatannya gitu ya. Iya. Tapi kalau lagi banyakan, apalagi orang sekitar bukan pencangklong ya saya pakai aromatik biar mereka ikut menikmati. Gitu ya. Ah, Kalau pencangklong itu dia kalau di Bandung aja, bicara di Bandung aja Mas ya. Itu banyak Mas, ada komunitasnya gitu Mas. banyak. Mm-mm. Di Bandung sendiri mungkin ada 4 atau 5 komunitas ya. Iya. Kebetulan saya juga ikut di salah satu komunitas tersebut Iya. dan kita bikin koperasi malah. Hmm. Bikin koperasi penggemar, dari anggotanya itu sebenarnya penggemar cangklong ya. Nah, kenapa kita bikin koperasi? Karena di koperasi di anggota itu ada 5 pipe maker Iya. yang Oh seperti Mas Yus ini maksudnya bikin ya ini salah ya. satunya saya. Nah pipe maker itu kadang-kadang kesulitan untuk mendatangkan barang. Kalau 1-2 kali mungkin nggak jadi masalah, kita bisa mendatangkan barang, tapi udah Barang itu maksudnya bahan buat bikin bahan untuk bikin ini yang tadi itu ya, ada Iya. Breyer, ada Ebonite, ada Chamberlain. Nah ketika kita masukin barang dari luar sekali 2 kali nggak jadi masalah oleh ini ya, tapi ketika keempat kelima kali pasti mereka akan bertanya-tanya dan akan semacam apa ya, dipersulit atau apa saya nggak tahu ya, mereka minta surat legalnya Iya, lah ya. iya. Nah itu yang kita bikin sulit. Iya. Akhirnya kita bikinlah koperasi. Nah karena berbadan hukum resmi, Iya. dengan adanya koperasi si pipe maker itu merasa diuntungkan. Iya, heeh. Karena kapanpun kita akan sedia bahan gitu ya. Bahan sudah tersedia oleh koperasi, tinggal kita ambil dengan profit sharingnya tergantung ya. Iya. Ada profitnya buat koperasi. Nah di situ akan mudah kita mendapatkan bahan-bahan itu ya. Iya. Itu memangnya bahan-bahannya tuh semuanya impor atau sebenarnya di Indonesia juga ada Mas yang bisa dibuat seperti itu untuk kayunya Mas? Untuk kayu sebetulnya segala jenis kayu bisa ya. Cuman yang jadi masalah adalah ke si apa namanya, pencangklongnya. Iya. Apa dia bisa menikmati nggak dengan baunya? Umpamanya kayak jati ya, itu kan pasti akan berbau jati. Mungkin 4-5 kali akan terasa si kayunya, getah kayunya, atau mungkin seterusnya. Nah, yang terbaik itu di dunia yang diakui oleh dunia itu yaitu Breyer ya. Karena dia tidak berbau, kedua dia tahan panas, ketiga porinya masih ada, jadi cukup dingin ke ini ya, nggak terlalu panas. Iya. Nah, di dunia diakui Breyer. Di Indonesia banyak kayu, cuman ya itu kembali kepada si penikmatnya itu. Apakah dia bermasalah nggak dengan bau kayu yang ada di sini? Iya. Nah, kalau tadi Mas komunitas cangklong itu di Bandung kan Mas Yus bilang kan tadi kan ada 5 komunitas ya. Nah, itu kira-kira anggota semua kira-kira ada berapa jumlahnya dari ke-5 komunitas itu? Di grup saya aja, di grup WA sekitar 200-300 orang ya. Oh, benar banyak ya? Banyak itu sekali. semuanya om-om. Enggak, banyak Opa-opa. anak muda. Oh, ada juga anak muda ya? Salah satunya om ini yang di depan kita ini, dia dari Bandung Heritage. Nah, itu pencangklongnya udah satu grup dengan kita ya. Iya. Dan dia masih muda. Jadi tidak terpaku oleh usia sebelumnya untuk hobi ini ya. Iya. Kalau kita mungkin dulu mengenal cangklong mungkin hanya untuk golongan kakek-kakek. Iya, kayaknya ya. udah opa-opa gitu Oldies ya. banget gitu. Nah sekarang udah anak muda pun banyak yang menggeluti ini ya. Iya. Bahkan bisnisnya pun di medsos banyak sekali gitu. Jadi kadang-kadang dia menjual barang yang bekas, atau kadang-kadang dia minta ke pipe maker ya untuk di ini lah, di sharing sama dia. Iya. Nah, terus si perkumpulan tuh kadang-kadang bikin Event gitu. Eventnya kayak gitu. Nah kita ini di dunia itu setiap tanggal 20 Februari itu ada namanya IPSD, International Pipe Smoking Days. Itu Wes. tanggal 20 gitu, 20 Februari. Jadi ya. apa itu yang dilakukan oleh komunitas itu pada tanggal itu? Nah, kita nyangklong bareng, Oh, jadi kita nyangklong bikin dalam satu apa namanya, yang maunya di kafe atau apapun di tempat. Terakhir itu di Jalan Braga waktu kemarin ya. Agak, ya. Nah, itu kita merayakan dengan acaranya diisi oleh Quick Smoke
slow smoke, Ya. terus apa ya, paling kecil pipa, paling gede pipa, macam-macam lah. Macam-macam ya. Heeh. Nah itu di situ bikin keseruan gitu. Iya, iya. Jadi Iya. tukar-tukar pikiran, segala macam, tukar-tukar tembakau. Oh, tukar-tukar tembakau. Ah. Iya. Jadi kadang-kadang itu datang dari seluruh Indonesia yang kemarin datang tuh ya. Oh, Nah, untuk merayakan Iya. IPSD itu. iya. Nah, kalau selain IPSD itu, kalau itu kan tahunan ya, eventnya Mas tahun sekali ya, itu tahun. kumpulnya ya. Kalau di luar itu ada nggak misalnya regular meetingnya, kumpul-kumpulnya sebulan sekali kayak atau gimana, ada nggak? Ya kalau kebetulan saya di koperasi itu sebulan sekali harus gitu ya. Jadi tiap minggu ketiga, biasanya kita tiap minggu ketiga kita kumpul Ya. ngebahas tentang koperasinya terutama ya, perkembangan atau ini ke depan harus bagaimana. Di samping itu ya setelah itu kita nangklong bersama. Nyangklong bersama ya. Nah, Selalu ada itu nyangklong selalu bersama ada itu ya. sebulan sekali itu. Iya. Nah, terus ada lagi kebetulan saya juga punya grup satu lagi itu di kebanyakan kebetulan dosen-dosen semua di situ ya. Dari yang senior sama yang junior tuh ada di situ. Iya. Itu 2-3 bulan sekali kita kumpul. Kita nyangklong terus ngebahas. Kadang ya itu isinya ngebahas tembakau, ngebahas tentang cangklong atau tentang politik. Oh, ada juga politik ya. Ada. yang sedang hot apa Iya, gitu. iya, Kadang-kadang iya. ya jadi guyonan, jadi pengisi itu aja. Itu segitu makan-makan. Kalau ngomong politik sampai nyangklong tuh lebih enak atau lebih rileks atau lebih gimana, Mas? Ya jelas lebih enak Lebih lah. enak ya? Apalagi dengan sesama pecangklong gitu Begitu ya. ya. heeh. Jadi sangat mengasihkan. Iya, iya. Mas, aku mau tanya lagi nih. Bikin satu cangklong ini nih, ya. Nih, yang demikian bagusnya, demikian indahnya gitu loh. Itu tuh berapa lama sih, Mas, baru jadi segini? Kalau soal membuat pipa ya, kadang-kadang bisa lama sebulan atau dua. Ini kayak ini aja saya hampir sebulan lebih ini saya belum saya kerjakan, belum saya finishing karena saya masih nunggu terutama di ngasih warna ini ya. Nah itu finishing itu sangat menentukan. Kalau saya kasih warna ini bagus nggak? Iya. Jadi apa ya, finishing justru yang lama. Kalau bikinnya sebentar, cuman ya mungkin 2-3 jam saya bisa selesai ya. Dari mulai mentahannya Dari itu sampai mulai mentah bentuknya sampai ini. ngebentuk. Ah, Nah, iya. nanti setelah finishingnya ini yang bikin lama nih. Iya, iya. Ngegosok sampai mengkilat. Terus kadang-kadang ini dikasih warna apa ya? Ternyata dari grainnya aja udah bagus. Saya pengen natural kayak ini nih. Iya. Saya lebih suka natural gitu karena ininya bagus gitu ya. Iya. Nah, jadi ini cukup selesai buat saya untuk sementara ini Iya, gitu iya. ya. Tapi mungkin aja 2-3 bulan ke depan saya akan berubah pikiran. Namanya Nah, juga seniman ya. ya nggak tahu ya, seniman tahu apa masuknya. Ya. Iya. Terus gini, Mas, kan umumnya kan cowok ya yang nyangklong gitu ya. Cewek ada nggak sih? Ada. Di grup saya kebetulan ada 2 orang cewek ya. Oh, jadi memang jarang ya, nggak common ya. Sebetulnya kaman, cuma tergantung si ceweknya suka nggak dia. Sebenarnya kita welcome siapapun bisa gitu ya untuk ini. Cuman dia pertama seneng nggak dengan nyangklong. Ternyata di grup saya ada 2 perempuan dan dia enjoy gitu ya di sini. Tiap pertemuan pasti dia datang gitu. Nah, kalau bentuk cangklongnya sendiri, kalau untuk perempuan tuh sama atau beda? Agak beda biasanya kalau perempuan kecil, slim gitu ya. Ada contohnya nggak di sini, Mas? Contohnya ada sih. Seperti ini. Nah kebetulan ini saya bikin tuh karena saya juga merasa biasanya kan gede-gede ya, maco gitu ya. Iya. Nah saya merasa feminim buat ini, tapi buat saya ini pasti perempuan nih, cocoknya. Iya, iya. Kok aku tapi kayaknya nggak cocok aja. Aku belum merasakan soalnya. Atau kalau enggak ini, Oh. nah, biasanya perempuan tuh. Ini tuh kayak zaman Cleopatra gitu-gitu kan ya? Ah, Heeh, bener ya, ya. Zaman-zaman dinasti-dinasti Cina gitu kan? ya, namanya ini Charles Warden ya. Apa Jadi Charles Warden ya. Itulah pokoknya. Kayak ngono. Ini tapi kalau menurut anekdot apa nggak tahu benar atau enggak ya, dulunya itu sering dipakai oleh para apa namanya di Kristen tuh Pastur. pastor. Heeh. Nah dia kan suka ngerokok. Iya. Nah dia di atas di jendelanya tuh, jadi dia kan takut bau ruangannya, jadi ini jendela namanya. Jadi keluar rokoknya, jadi anginnya keluar gitu ya? Jadinya keluar, katanya begitu, tapi nggak tahu benar apa Iya, enggaknya. iya. Oke. Nah, tapi ini suka dipakai oleh perempuan ya karena ini panjang,
ya memang kalau dilihat itu kurang maco ya, feminim sekali ya. Feminin kelihatan. ya betul. Nah, sekarang ada satu pertanyaan penting. Kalau Mas Yus bikin gini ya, itu harganya berapa sih Mas satunya? Wah, kalau bicara soal harga saya sendiri masih bingung sampai saat ini harus jual berapa. Tapi kalau dari segi bahan cost ya istilahnya ya, kurang lebih satu pipa itu bisa habis 700 ya, 700.000. Tinggal kita tambah ongkos kerja aja. Itu ongkos kerja masing-masing pipe maker pasti beda-beda ya. Betul. Tergantung jadinya. Jadi mungkin bisa dimulai 1,5 ke atas lah, itu cukup ya. Iya. Kalau kita menghargai berarti kan ini 700 habis, berarti kita hargai tenaga kita selama taruh satu pipa seminggu umpamanya ya, dengan sampai finishing berarti sekitar 850 dibagi aja, berarti per hari sekitar 100 Iya. 100 sekian ya. Layak nggak? Kalau saya sih lihatnya tuh ini tuh lebih ke art ya Mas ya, lebih ke seni. Dan kalau menurut saya sih seni itu memang susah kita cari harganya kalau menurut saya sih ya gitu ya. Tuh. Dan kalau misalnya orang udah suka kan sama satu barang seni tuh biasanya dia harga tuh udah bagi dia sudah nggak masalah lagi gitu kan. Iya. Mas Yus, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Tadi kan Mas Yus bilang dalam bikin pipa ini kan Mas Yus bilang suka-suka saya aja pokoknya bentuknya saya pengennya begini bentuknya gitu kan, yang saya senengnya begini gitu kan. Nah tapi sebetulnya secara keilmuannya atau secara pakemnya gitu ya, ada nggak sih ketentuannya bahwa bikin cangklong itu harus A, B, C ini nggak boleh ditinggal, harus ada itu di dalam bikin cangklong itu? Tentunya ada ya pakem-pakem seperti itu, seperti umpamanya yang tadi saya bilang Shek Bulldog ini ya. Ininya harus diamond, ini juga harus diamond. Jadi bentuknya seperti ini, diamond tuh ya. Ini juga nih. Oh yang ini ya. Cuman udah saya modif. Nah ini pakem yang asli itu seperti ini, pakem-pakemnya itu. Jadi bentuknya seperti ini, bulat. Terus ini ada agak turun gitu agak ya. Turun, terus ininya diamond nama istilahnya, ininya pun diamond. Nah, bentuk ininya tuh ya. Ini yang bentuk konvensional boleh dikata ya. Terus saya bikin, saya modif lagi dengan seperti ini. Ini juga masih ya, diamond juga, ini diamond juga. Tapi saya ada ininya dan dibikin seperti istilahnya dipakem. Pipa itu spigot itu jadi ini logam dengan logam. Bentuknya seperti ini. Ini namanya ini juga spigot nih sebetulnya. Tapi di Cat Warden saya lihat belum pernah ada orang bikin Cat Warden yang ininya spigot. Nggak tahu belum atau mungkin saya belum pernah lihat ya. Saya bikin Cat Warden tapi ininya spigot. Nah pakem-pakem itu saya juga hafal tahu gitu ya. Tapi karena saya ingin beda dari yang lain, makanya selalu mendobrak pakem-pakem itu. Saya olah sedikit lah. Jadi entah orang akan mengatakan apa saya pendobrak atau saya penista gitu. Nah, itu sebodoh amat gitu ya. Yang tahu ini buat saya sendiri gitu ya. Kalau pakem saya hafal juga harus gimana. Cuman saya pakem yang udah ada saya pengen ya ini dikit lah. Kesatu itu, kedua saya ingin generasi muda itu jangan ngelihat pipa itu jangan seperti barang kuno, seperti zaman dulu gitu aja. Makanya ketika saya beli yang udah jadi itu kan bosan buat saya, kok bentuknya gitu-gitu aja gitu ya. Nah saya ingin agak melenceng sedikit gitu ya. Makanya saya robah beberapa gitu. Pakem saya hafal, tapi si pakem itu saya tinggal belokin dikit aja gitu. Kalau yang Mas Yus yang saya kenal tuh emang begitu dia, agak nakal-nakal dikit ya Mas Yus ya. Kalau enggak nakal bukan Mas Yus itu namanya. Ya, kalau seniman harus nakal harus beda dari yang lain ya. Betul. Makanya kadang-kadang seniman disebut gila gitu ya. harus ininya harus di apa namanya? Out of the box lah. Okay. Selangkah harus lebih maju dari orang lain. Makanya pemikirannya segala macamnya agak beda dengan yang lain. Makanya disebut gila ya itu. Jadi egoisnya tinggi gitu ya, ingin dihargain, ingin dikagumin, segala lupa lah pokoknya ingin dimengerti. Jadi egois sebetulnya seniman. Oh gitu ya, pengakuan jujur ini ya? Jujur, memang saya akui itu, tapi ya itulah. Iya. Mas, kalau tadi kan ini semuanya nih yang udah kita bahas tadi kan semuanya kayu impor ya. Nah tapi kan dari kayu lokal juga sebetulnya Mas Yus bilang tadi bisa. Ada nggak contoh-contohnya yang Mas bikin yang dari kayu lokal? Oh ya, saya juga bukan fanatik dengan kayu luar ya. Saya juga ingin
mencoba dari kayu lokal. Iya. Ini kita coba pakai kayu Amboina Burel namanya. Saya dapat dari Makassar. Jadi ini kayu ini tuh agak mirip dengan briar. Iya. Cuma kalau briar tuh dia kayu akar yang menggelembung di bawah tanah. Kalau ini di luar. Iya. Di luar tanah. Jadi ini umumnya batang pohon. Katanya sih suka digesek-gesek oleh binatang. Nah, dia lama-lama terkena virus dari binatang tersebut. Akhirnya dia di batangnya itu dengan gelembung. Oh. Gelembung. Iya. Nah, jadilah namanya burel. Burel Amboina. Sebenarnya burel ini bukan dari kayu jenis itu aja, banyak kayu jati pun ada gitu yang seperti itu. Nah, saya coba dengan kayu lokal namanya Amboina Burel. Saya bentuk seperti ini, agak lain dari bentuk konvensional mungkin ya. Tapi saya suka, saya coba ini Amboina Burel. Kalau ini dari kayu dari Jawa Barat, namanya Limus piit. Limus piit. Limus piit, sejenis pohon mangga. Oh. Itu pun ternyata setelah saya selidiki, nggak semua dari satu pohon yang tinggi, umpamanya sampai 10 meter. Paling bagus itu kayunya di sekitar 1 meter, 1,5 meter dari tanah. Nah itu ke bawah itu paling bagus, ke atas itu udah. Yang paling cocok buat ini maksudnya ya. Bukan itu aja, ini sebetulnya kayu itu dipakai buat popor senapan. Nah yang terpakai itu 1,5 meter ke bawah. Iya. Nah, makanya saya coba dibentuk dengan pipa ya, dan ternyata keluar grain yang cukup menarik buat saya ya. Ini agak lain sih ininya. Ini dari Limus piit. Terus ada lagi saya bikin dari kebetulan dapat dari Makassar juga. Ini kayu yang sangat jarang. Namanya setelah saya tanya ke orang Makassar yang jualnya, ini namanya kayu apa kalau di sana? Oh, kita sebutnya kayu hitam aja, Pak. Oh, iya. Jadi hitamnya ini bukan hitam karena kita kasih warna, tapi memang udah dari sananya hitam. Contoh itu masih ada, coba tolong ini, kayu hitam. Nah, jadi dari ininya aja dari awalnya dia udah hitam. Kayak arang dia ya, Mas udah ya? kayak arang. Wah, ini bentuk awalnya ya. Iya. Kayak singkong tutung ya. Jadi saya tertarik dengan hitamnya ya, yang tanpa diwarna dia keluar warna hitam yang sangat pekat. Dan setelah saya finishing, ternyata cuma diamplas yang halus aja, dia udah seperti plastik. Jadi udah serat-serat yang seperti ini udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Iya. Jadi udah kayak plastik aja. Jadi ini kan ebonit ini bahan plastik ya. Ini kayu. Kalau diperhatiin kita kayak nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya dengan iya. ini ya. Iya. Nah inilah kayu lokal. Iya. Ini juga sama dari kayu lokal. Saya bikin ini namanya pocket ya. Jadi dia kalau untuk pemipa sangat simpel. Dia cukup disimpan di saku aja gitu ya. Nggak perlu tempat lain. Ini temuan Mas Yus atau? Oh enggak, emang saya ada adaptasi dari bentuk yang udah ada. Ya. Karena saya belum pernah bikin yang pocket gitu ya. Iya. Saya coba bentuk yang udah saya robah dikit, maka jadilah seperti ini. Jadi ini buat quick smoke. Jadi orang-orang yang ingin nggak ada waktu untuk ini ya, terburu-buru, makanya dia agak kecil gitu ya. Agak kecil dan nggak terlalu dalam. Iya. Jadi istilahnya quick smoke dan nama ininya pocket ya. Iya. Mas Yus, dari tiap-tiap bentuk cangklongnya ini ya, itu ada pengaruh nggak sih dengan rasa tembakau? Ya pokoknya dengan itulah, ada pengaruhnya nggak? Atau hanya model aja gitu loh? Kalau orang banyak bilang sih pengaruh ya, dari model, dari tembakonya, dari flow-nya. Yang flow itu jadi alur si udara ini ya. Itu ada orang-orang yang fanatik dengan flow, dengan bentuk. Kalau setelah saya coba-coba rasakan sih, tembakau tuh enaknya tuh mood kita, ya, tembakau apa yang kita suka. Kadang-kadang tembakau yang kita suka kalau moodnya lagi nggak enak ya nggak enak aja gitu ya. Jadi menurut saya sih mood ya yang paling utama ya. Jadi timing yang pas, semuanya pas, semua tembakau pasti enak. Yo gitu ya. Oke. Dan semua shape pasti enak menurut saya ya. Iya. Oke, ya, thank you banget Mas Yus. Ini ngobrol-ngobrolnya asik banget. Nanti jangan bosan-bosan ya, kalau nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kayaknya masih ada pasti yang bisa kita
ulik dari dunia percangklongan ini kan ya. Banyak masih banyak. Iya betul. Ya demikianlah teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tadi udah asik banget dengan Mas Yus Herdiawan masih dengan gaya nyangklongnya itu. Kita udah lihat juga beberapa hasil karyanya yang menurut saya luar biasa. Saya kagum banget ya karena menurut mata saya sih ini nilai seninya tinggi banget gitu loh. Amin. Baiklah, lain kali kita bisa jumpa lagi di segmen yang tidak kalah menariknya di Rasa Prima, di mana kita akan mengupas banyak hal, melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Oke, sampai jumpa lagi ya. Bye.